Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Barawika, perwakilan dari kelompok 2 Manajemen Resiko, kelas MJ 506, Prodi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Sebelum mempresentasikan hasil UAS kelompok 2, mohon izin saya memperkenalkan anggota pada kelompok 2 Manajemen Resiko MJ 506. Ilham Akbar Darmawan, Ari Wicaksono, Muhammad Fanani Ardiansyah, Nuryadin Oktaputra Tanjung, Anang Bimo Prayogo, Yogi Media Rahman, Sektian Hadi Binorta, Ridho Lutfi Wafa, Oktri Rizky Erlambang, Nadia Salma Kholeda, Emilia Barawika. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 2, Manajemen Risiko MJ506, akan mempresentasikan hasil UAS yang telah kami kerjakan. Latar belakang, dalam era digital yang berkembang pesat, e-commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengambil contoh studi kasus dari Tokopedia. Tokopedia, sebagai salah satu platform terkemuka di Indonesia, memainkan peran penting dalam meng-e-commercekan fasilitasi transaksi jual-beli. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan popularitasnya, Tokopedia juga menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional, reputasi, dan keberlanjutan bisnisnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam analisis risiko pada Tokopedia dapat dirumuskan sebagai berikut. Apa saja potensi risiko yang dihadapi oleh Tokopedia dalam menjalankan bisnisnya, baik yang berasal dari internal maupun eksternal? Bagaimana dampak resiko tersebut terhadap bisnis dan pelanggan Tokopedia? Hasil penelitian kami untuk potensi risiko, berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa potensi risiko yang mungkin terjadi dan dapat berdampak terhadap untuk proses bisnis dari Tokopedia, antara lain. Yang pertama, risiko pemasaran. Yang kedua, risiko SDM. Yang ketiga, risiko operasional. Yang keempat, risiko keuangan. Yang kelima, risiko pemberian kredit. Hasil penelitian kami untuk dampak dari risiko yang ada di Tokopedia adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, penurunan pangsa pasar. Yang kedua, tingkat turnover karyawan tinggi. Yang ketiga, reputasi buruk. Yang keempat, arus kas negatif. Yang kelima, risiko gagal bayar. Risiko pemasaran. Yang pertama, adanya persaingan dengan kompetitor semakin ketat. Yang kedua, perubahan tren konsumen. Yang ketiga, risiko reputasi. Untuk risiko SDM, yang pertama, tingginya tingkat turnover karyawan. Yang kedua, risiko burnout dan beban kerja berlebih. Yang ketiga, tingkat loyalitas pegawai yang rendah. Untuk resiko operasional, yang pertama, resiko gangguan sistem dan teknologi, resiko keamanan data dan privasi pengguna, yang ketiga, risiko penipuan. Untuk risiko keuangan, yang pertama, risiko arus kas negatif, yang kedua, risiko regulasi dan pajak, yang ketiga, risiko perang harga. Risiko pemberian kredit, yang pertama, risiko gagal bayar pada skema pay later. Yang kedua, risiko suku bunga dan kebijakan regulasi kredit. Dampak risiko lainnya, untuk risiko pemasaran, yang pertama, penurunan pangsa pasar. Jika Tokopedia tidak menawarkan nilai tambah yang unik, pengguna bisa beralih ke kompetitor lainnya. Yang kedua, meningkatnya biaya pemasaran. Tokopedia harus terus mengeluarkan dana sebesar-besarnya untuk promosi agar tetap kompetitif. Yang ketiga, penurunan kepercayaan pelanggan. Jika ulasan buruk terus meningkat, pengguna bisa merasa tidak aman berbelanja di Tokopedia. Kemudian, untuk resiko operasional, yang pertama, kehilangan pendapatan. Setiap downtime bisa mengakibatkan ribuan transaksi gagal. Yang kedua, kerugian reputasi yang besar. Maksudnya adalah kasus kebocoran data Tokopedia pada 2020 melibatkan jutaan akun berdampak negatif pada kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, reputasi perusahaan menurun. Jika banyak kasus penipuan terjadi, kepercayaan pelanggan terhadap platform bisa menurun.
Untuk resiko keuangan, yang pertama, potensi kesulitan likuiditas. Jika arus kas tidak dikelola dengan baik, Tokopedia bisa kesulitan membayar kewajiban operasionalnya. Yang kedua, potensi sanksi atau denda. Jika tidak mematuhi regulasi, perusahaan bisa terkena denda dan otoritas keuangan dan pajak. Yang ketiga, penurunan profitabilitas. Jika Tokopedia terus menurunkan harga dan memberikan banyak diskon, margin keuntungan akan semakin kecil. Selanjutnya untuk risiko SDM, yang pertama biaya tambahan untuk rekrutmen dan pelatihan karyawan baru meningkat seiring tingginya turnover. Yang kedua, meningkatnya absensi dan potensi turnover akibat stres kerja yang berlebih. Yang ketiga, kehilangan pengetahuan dan pengalaman karyawan senior yang dapat memperlambat perkembangan produk dan layanan. Risiko pemberian kredit. Yang pertama, kerugian finansial langsung. Maksudnya, jika terlalu banyak pengguna gagal bayar, Tokopedia harus menanggung kerugian atau menyesuaikan strategi pemberian kreditnya. Yang kedua, meningkatnya biaya operasional. Jika suku bunga naik, biaya pinjaman bagi Tokopedia dan pengguna bisa meningkat, mengurangi daya tarik layanan kredit. Dan yang ketiga, potensi sanksi hukum. Jika tidak sesuai dengan regulasi, maksudnya jika Tokopedia tidak mengikuti regulasi OJK terkait kredit digital, bisa terkena denda atau pembatasan layanan. Kemudian, untuk strategi mitigasi risiko, hasil dari pembahasan kelompok 2, yang pertama, diferensiasi layanan. Maksudnya, fokus pada pengalaman belanja terbaik, seperti pengiriman lebih cepat, layanan pelanggan unggulan, dan fitur eksklusif. Yang kedua, strategi pemasaran berbasis data. Menggunakan AI untuk personalisasi promosi agar lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan anggaran pemasaran. Yang ketiga, mengembangkan talenta internal. Maksudnya apa? Menyediakan pelatihan berkala terkait teknologi, pemasaran digital, dan manajemen data. Yang keempat, fokus pada kesejahteraan karyawan. Menawarkan fleksibilitas kerja, tunjangan yang kompetitif, dan lingkungan kerja yang sehat. Yang kelima, penguatan infrastruktur teknologi. Penggunaan cloud computing dan sistem redundansi untuk menghindari downtime. Keamanan data yang ketat. Maksudnya, implementasi sistem enkripsi, autentifikasi dua faktor, dan pemantauan ancaman cyber semakin real time. Kemudian, monetisasi layanan tambahan, menawarkan fitur premium untuk seller seperti iklan berbayar, layanan fulfillment, dan integrasi POS. Diversifikasi sumber pendapatan. Maksudnya, memanfaatkan ekosistem Goto dengan mengembangkan layanan fintech dan pembayaran digital. Selanjutnya, diversifikasi mitra keuangan. Tidak hanya bergantung pada suatu pinjaman, eh, pada satu penyedia pinjaman, tapi bekerja sama juga dengan beberapa bank dan fintech. Opsi restrukturisasi pinjaman memberikan fleksibilitas bagi pengguna yang mengalami kesulitan keuangan agar tidak langsung masuk ke daftar gagal bayar. Selanjutnya, kelompok 2 telah memberikan kesimpulan dan rekomendasi, yaitu untuk kesimpulan, Tokopedia menghadapi berbagai risiko dalam aspek SDM, operasional, keuangan, kredit, dan pemasaran. Namun, dengan strategi mitigasi yang tepat, seperti diferensiasi layanan, penguatan infrastruktur teknologi, fokus pada kesejahteraan karyawan, diversifikasi sumber pendapatan, dan opsi restrukturisasi pinjaman, Tokopedia dapat terus bertahan dan berkembang di dalam industri e-commerce yang kompetitif. Kemudian, untuk rekomendasi utamanya, yang pertama memperkuat infrastruktur teknologi untuk mencegah gangguan operasional dan meningkatkan keamanan data. Yang kedua, mengoptimalkan pemasaran digital dengan AI untuk mentargetkan konsumen dengan lebih efisien.
Yang ketiga, melakukan diversifikasi usaha atau aset. Dengan implementasi strategi yang tepat, Tokopedia dapat terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin e-commerce di Indonesia. Demikian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.